Selamat malam pemirsa TVRI. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Anya Dinov akan menyapa Anda selama 30 menit ke depan dalam acara dialog interaktif mencegah dan menyelamatkan pengguna narkoba. Ini menarik sekali dan tepat sekali bagi Anda yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Karena, tahu nggak sih, terdata sekali nih ya pemirsa bahwa ada 4 juta pengguna narkoba di Indonesia. Itu yang baru ketahuan loh. Yang masih sembunyi-sembunyi, yang masih belum ketahuan, itu belum tahu lagi. Dan kita sebagai masyarakat tentu menginginkan lingkungan yang nampaknya harmonis dan tentu saja sehat untuk kita bersama. Untuk itu kan ingin sekali kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan dan sekaligus menyelamatkan pengguna narkoba ini. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya masih menunggu narasumber saya karena kota Jakarta ini lagi macet banget dan kabarnya ini narasumber saya sampai rela-rela naik ojek ke sini. Nanti kita nantikan ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman saya yang ada di sini nih dari Pyramid Entertainment. Apa kabar? Wah, ini perjumpaan perdana kita ya. Nih, kalau kita ngomongin narkoba, saya mau tahu dong, ada Aji nih di sini. Pandangan Aji, apalagi ini kan baru-baru ini ada kasus yang lagi, Waduh, apa tuh? Itu loh, ada public figure yang ketangkap menggunakan narkoba. Nah, pandangannya bagaimana? Gimana ya? Menurut saya memperhatikan lah. Iya ya. Harusnya tuh public figure buat contoh yang baik. Nah, harusnya yang positif. Negatif. Benar. Tapi ini ada yang menarik nih. Ada yang bilang nih ya, debat-debat waktu itu tuh beberapa hari yang lalu ada yang mengatakan, kalau pengguna harus dipenjara. Ada juga yang mengatakan harus direhabilitasi. Kalau dari Aji sendiri pandangannya gimana? Lebih baik Rehabilitasi ya. Nah, benar sekali ya. Karena kan mereka kan lagi sakit. Ntar kalau di penjara malah bingung, nggak ada pengobatannya di dalam ya. Malah nyuntik lagi di penjara. Itu tapi kan pandangannya kita ya. Kita mestinya tanya nih sama yang paling berkompeten, yang paling pas sekali untuk menjawab semua itu, yaitu narasumber saya. Tapi sebelumnya berbicara narkoba, ada nggak sih lagu-lagu yang pas untuk mengajak lah ya pemirsa masyarakat Indonesia untuk say no to narkoba? Ada banget. Oh, ada ya? Dewa Seleng. Top banget tuh. Tahu aja dulu. Saya nggak tahu, makanya coba didengarkan. Ya, oke, silakan. Mengikuti kamu cuma bisa bikin pusing, bisa bikin tambah sinting. Gara-gara kamu. Mengikuti kamu cuma bisa bikin tolol, bikin otak tambah jebol. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Tuh pemirsa, semua pengisi acara pada malam ini sepakat gara-gara kamu alias narkoba banyak sisi negatif yang hadir. Nah, untuk itulah mau menjawab mungkin bagaimana sih langkah pencegahan, lalu bagaimana sih usaha penyelamatan untuk para pengguna narkoba ini. Sudah hadir di sini narasumber saya, langsung saya mengundang. Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Anang Iskandar SH.MH. Selamat malam Pak Anang. Waduh, ini tidak terlihat kayak habis naik ojek ini sih. Habis naik ojek jalannya muter-muter lagi. Selamat malam, luar biasa sekali. Ini komitmennya untuk komitmennya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat Indonesia untuk say no to narkoba. Tapi ini dia nih Pak yang menarik, menyelamatkan pengguna narkoba. Ini apa ya Pak ya? Ini ada yang berpikir gitu, pengguna narkoba aku diselamatkan, mereka tuh harus diberantas gitu loh. Ada yang beranggapan begitu Pak. Nah, tapi fungsi atau cara menggambarkan penyelamatan terhadap pengguna narkoba itu seperti apa sih Pak? Ya, pengguna narkoba kan nggak bisa sembuh sendiri. Ini kan ada orang yang sedang sakit. Ya. Kalau nggak bisa sembuh sendiri dan sakit, maka pendekatannya yang paling pas adalah direhabilitasi. No, pas dok. Tadi setuju tuh. Iya memang pengguna narkoba, tapi ya kan. Ini memerlukan satu instrumen yang selama ini belum dilakukan, belum ada instrumen itu, yaitu lembaga asesmen. Begitu ditangkap, langsung dimintakan ke asesmen ini. Asesmen ini nanti akan memilah-milah perannya, yang ditangkap itu pengguna atau pengedar, bahkan merangkap. Pengguna merangkap pengedar ada tuh. Iya, inilah nanti setelah dipilah. Ini
yang harus kita selamatkan. Oke, karena mereka jatuhnya korban. Ya, dong. ini yang benar-benar orang yang sakit. Tapi kalau yang merangkap pengedar atau pengedarnya, itu juga perlu kita bawa ke penjara. Wah, setuju Begitu. sekali. Tapi Pak Anang, maaf nih saya langsung menembak ya. Karena nih Ya. kalau kita bicara narkoba, rasa geram dengan gemas nih jadi satu Pak Ya. soalnya ya. Kalau kita bicara mengenai kondisi pengguna narkoba di Indonesia Ya. atau masalah narkoba lah secara Ya. umumnya, gimana sih Pak? Ya, permasalahannya ya, yang menjadi pokok permasalahan itu ada dua, yaitu masalah penggunaan dan masalah pengedaran. Peredaran sama orang yang menggunakan ini saling mengisi. Nah, pengguna ini jumlahnya sudah terlanjur banyak, 4 juta orang sekitar itu. Wah, berarti bener yang saya Iya, omongin iya, tadi tuh iya. pemirsa, bener kan? 4 juta tuh yang baru ketahuan 4 ya Pak juta ya? ini yang mengkonsumsi narkoba, yang menggunakan ya. Kemudian orang yang mengisi namanya pengedar. Setara dengan itu pasti ada pengedarnya. Jadi kalau penggunanya banyak, pengedarnya pasti banyak. Hukum ekonomi, Iya. demand-nya banyak, otomatis. Nah, itu sebabnya kenapa pengguna ini harus disembuhkan. Salah satu cara ya, disembuh. Kalau ini sembuh, harapannya ini kedodoran. Kalau ini habis, ini pasti mati. Benar. Ya, Ini. gak ada yang minta ngapain dijual. Iya. Gak Namun laku. sekarang ini, ya kan, karena jumlahnya pengguna 4 juta, supply-nya banyak. Inilah sekarang ini perlu dibutuhkan penindakan yang keras sekarang ini. Makanya di mana-mana sekarang ini ditangkap baik Polri-nya maupun BNN-nya maupun Bea Cukai. Sekarang ini lagi giat-giatnya Iya, betul. untuk menangkap sisi Pengedarnya. supply-nya. Tapi kalau ini ditangkap terus tanpa ini diturunkan, nah ini nanti Nyari celah. sama saja nanti tumbuh satu, bilang satu tumbuh 1000 gitu. Ada bandar ketangkep nanti digantikan lagi dengan bandar yang lain. Karena apa? Karena demand-nya tetap harus menganga gini, demand-nya terus-menerus ada. Itu sebabnya maka sekarang pendekatannya harus bersama-sama, demand-nya kita tekan, supply-nya kita tekan. Wah, Gitu. itu kan kalau kita lihat kan mengenai hal yang harus dilakukan. Iya. Tapi kalau kita bicara kompleksitasnya nih, ini menarik sekali karena masyarakat nih, ini balik lagi kan Iya, mewakili iya, masyarakat ya, iya, anaknya mengatakan kok memberantas narkoba aja kok susah. Kan gejala dari fisik kelihatan, masyarakat juga sudah sama-sama tahu. Tapi sebenarnya problemnya atau kompleksitasnya itu ada di mana sih Nah Pak? ini masalahnya, jadi memang masalah narkoba itu kelihatannya sepele, gampang, tapi ini masalah yang tidak dipahami oleh masyarakat sehingga disamaratakan, dikira kejahatan narkoba itu semuanya, meskipun masyarakat dunia itu dulunya pernah salah gitu ya. Oh, gimana? Dulu begini, konvensi 1961 itu Saya belum lahir jadi belum tahu. kira-kira ya kan? Itu hasilnya bahwa pengguna narkoba itu dianggap kejahatan yang serius dan perlu dihukum. Ya, itu dari Ini tahun 61 dulu. tuh. Iya, kemudian ini lambat laun ternyata diubah. Ya kan, diubah dengan konvensi 1971 itu sudah ada perubahan alternatif penghukuman. Penggunanya tidak dimasukkan dalam penjara tapi direhabilitasi. Ya, jadi karena itu ada perubahan paradigma setelah 10 tahun semuanya mengakar bahwa pengguna narkoba dianggap sebagai kejahatan berat yang perlu dihukum. Nah, perkembangan situasi di Indonesia, kejahatan narkoba itu bukan kejahatan berat. Masa pengguna bukan kejahatan, hukumannya diancam maksimal 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau 4 tahun ini, ya kan, saya hanya minta kepada penegak hukum untuk tidak melakukan penahanan. Itulah dekriminalisasinya. Nah, sesuai dengan aturan KUHAP yang kita undang-undang hukum acara pidana, kalau 4 tahun juga tidak ditahan, gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba itu masalah yang sudah berjalan sesuai dengan undang-undang narkotika. Tapi kan hasilnya kayak kurang maksimal. Nah, gitu. memang perlu kesamaan persepsi antara masyarakat dan penegak hukum secara sistem. Itu dia. Secara sistem ini yang belum perlu kita samakan. Masyarakatnya jangan sampai ditangkap oleh penyidik, ya kan, kemudian dibawa terus
dibawa ke rehabilitasi, terus masyarakat loh, kok cuma digitukan tok. Nah, dikira rehabilitasi masalah sepele. Rehabilitasi adalah bentuk hukuman yang paling pas bagi pengguna narkoba. Nah, itu yang tidak banyak difahami oleh masyarakat. Benar sekali Pak, karena ada yang menganggap, waduh kalau pengguna narkoba hanya direhabilitasi, ini kayaknya hanya peringanan terhadap hukumannya. Kayak penyelamatan, tapi dalam arti kata bukan menyelamatkan sebagai korban, tapi penyelamatan dari hukuman penjara. Nah ini yang mungkin pandangan yang harus diubah, bahwa ini sebenarnya hukumannya. Coba Mbak bayangkan kalau pengguna narkoba dimasukkan dalam penjara, dia di sana tidak direhabilitasi, pasti akan mengkonsumsi. Karena sifat adiksi daripada pengguna narkoba tadi nyandu lah, meskipun di penjara tetap nyari terus gitu. Ini tidak akan sembuh, nanti keluar dari penjara setelah menjalani hukuman dia karena nggak direhabilitasi jalan terus, edik lagi, tidak diputus tidak diputus. Itu sebabnya kalau hukumannya rehabilitasi, ya cenderung kita selamatkan dia, karena mereka sesungguhnya sudah kehilangan masa kininya, masa lalunya juga sudah habis. Jangan sampai masa depannya lebih berantakan. Itu makna daripada penyelamatan penyalahguna, dan ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, baik masyarakatnya maupun penegak hukumnya. Janganlah menganggap pengguna narkoba yang murni itu terus dapat masuk ranah pidana. Meskipun undang-undang kita alternatif, jadi dua-duanya boleh. Tapi BNN mengambil kebijakan supaya memilih lebih berorientasi pada hukuman rehabilitasi. Harapannya pengguna narkoba turun. Betul. Asal turun, masalah narkoba di Indonesia bisa selesai. Gitu. Itu dia. Memang sih kalau kita bicara pengguna narkoba yang termasuk kategori korban, bukan hanya penggunanya Pak, keluarga. Itu juga korban loh. Iya. Orang lupa selama mungkin ini melihatnya. persepsi keluarga terhadap pengguna narkoba juga berbeda, Mbak. Jangan kaget. Kalau ada keluarganya menggunakan narkoba, itu buru-buru diumpetin. Tidak dimunculkan, dianggap ini aib. Ini yang menyebabkan masalah narkoba tidak selesai. Waduh. Karena pengguna narkoba itu akan bisa sembuh kalau keluarganya merangkul, memberikan semangat, mendampingi mereka. Jadi memang perjalanan panjang memang. Dan itu banyak yang tidak tahu gitu, Pak. Pak Anang, kita masih ada waktu nih, dan saya yakin pemirsa TVRI yang sudah mendengar sedikit gambaran dari Pak Anang Iskandar ini langsung ingin berbicara juga dan bertanya lebih lanjut. Karena itu kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon di 5743476 atau 021574348 sesaat lagi. Tapi sebelumnya, kalau tadi kan Pak Anang sudah memberikan nih gambaran nih kan dari pandangan selaku kepala BNN. Saya juga ada nih teman saya yang juga sudah mengatakan tidak terhadap narkoba, dan dia akan bercerita bagaimana sih pandangannya dia dan bagaimana dia bisa terjerat dari jeratan narkoba ini. Kita sama-sama lihat yuk Pak. Iya, Mbak. Ini dia. Dari kelas 5 SD saya dimulai dari satu batang rokok. Satu hari teman saya datang dan tawarin sebuah batang rokok sama saya, dan sejak hari itu saya mulai ingin coba yang lain lagi. Lalu datang lagi tawarin namanya ganja ini loh Ben, ini namanya sabu-sabu, ini namanya ekstasi. Nah, jadi akhirnya sejak saat itu awalnya cuma coba-coba aja. Awalnya saya berpikir gak ada yang masalah sama narkoba. Sekolah lancar, orang tua lancar, mabuk lancar semuanya. Satu hari saya ingat saya bangun tidur, saya bingung kok badan saya menggigil. Jadi tadinya seminggu sekali, terakhir saya harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Aduh. Dengan barang seharga 100 sampai 200 rupiah, 200 ribu rupiah mah setiap 2 jam sekali. Itu yang membuat pelan-pelan hancur semuanya. Pertamanya saya ambil curi uang orang tua saya. Saya sering ambil uang orang tua saya, berapa kali saya mesti ambil. Nah, satu hari saya ingat keluarga saya lagi liburan keluar kota semua. Nah, lalu saya tinggal sendirian di rumah. Saya undang semua tetangga-tetangga saya, semuanya ambil barang-barang di rumah saya. Semua perhiasan orang tua saya dijual, barang-barang berharga di rumah.
kesadaran itu melahirkan sebuah keputusan dalam kehidupan saya gitu. Nah, ada dua faktor yang paling penting yang membuat saya bisa lepas dari ini. Saya ngomong yang kedua dulu. Faktor kedua adalah seorang ayah dalam hidup saya. Tapi terakhir dia bilang begini, ada pribadi yang mengasihi kamu. Sebuah kata sederhana yang rubah hidup saya sampai hari ini. Dan akhirnya saya ingat banget, disitulah pertama kali saya mengalami di mana Tuhan menjamah kehidupan saya. Dia angkat semua sakit saya, Dia angkat semua kecewa saya. Sejak hari itu perubahan mulai terjadi dalam kehidupan saya. Sejauh mana kepedulian masyarakat menghadapi pemilu 2014? Kaum perempuan Indonesia sejak masa penjajahan Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan cerdas demi bangkitnya Indonesia. Politik itu identik dengan laki-laki. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu. Coblos Mengapa? yes, Karena perempuan golput adalah no. bagian dari Setiap bangsa. Selasa pukul 18.33 di sini di TVRI Saluran Pesan Pusat. Menyapa Anda di awal pagi Indonesia Pagi. Pagi saudara, kembali Indonesia Pagi TVRI menjumpai Anda hari ini. Hadirkan yang terhangat. Cuman Wijaya menjelaskan upaya Beragam informasi sejak pagi hari bisa Anda ikuti dalam Indonesia Siang. Indonesia Siang kembali hadir dengan Rangkuman aneka berita sepanjang hari temukan di Indonesia Malam. TVRI kembali hadir ke hadapan Anda dalam TVRI, Indonesia Malam edisi bingkai pemilu terpercaya sekaligus saluran pemersatu bangsa. Segar, penuh tawa, serial komedi baru hadir menghias layar kaca Anda. Cakar, canda dan kelakar. Saksikan tiap episodenya. Bapak Sambu, Amanah, Ngomong Doang, Hari Baru, Cuci Uang, Bapak nyumbang kambing. Cinta dan Doa. Siapa menyambang mobil itu pasti licik. Pokoknya Cakar, canda dan kelakar setiap Sabtu pukul 22 di sini di TVR. Ya, baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif mencegah dan menyelamatkan pengguna narkoba. Masih bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anang Iskandar SHMH. Ini sangat menarik sekali bahwa telah disampaikan yang disebut korban, pengguna narkoba itu lebih tepat disebutkan sebagai korban, dan tidak hanya si penggunanya secara individu, tapi keluarganya juga, karena itu memang paling tepat sebenarnya Pak kalau kita lihat rehabilitasi sebagai solusinya, bukan penjara. Kan kita tahu Pak, ada public figure yang bolak-balik keluar penjara gara-gara narkoba sampai 2 kali nggak kapok-kapok, kembali lagi ke narkoba. Ya, itu karena sifat adiksi tadi. Itu sifat dia. nyandunya itu. Nah. Memang tidak gampang untuk kalau sudah nyandu ya harus direhabilitasi. Kalau tidak ya akan mengulang lagi. Tapi jangan dianggap ini sebagai semacam apa ya, bromocorah atau ya namanya. ya, jangan dianggap sebagai residivis gitu ya. Tapi itu adalah relapse. Bahasa kesehatannya real, artinya mengulang, dan itu menjadi ciri daripada kecanduan. Ya, itu jadi harus dicegah gitu. Pak, sebenarnya kalau kita bicara payung hukumnya dulu deh Pak. Terus biasa kan kalau masyarakat pengen tahu payung hukumnya apa. Ada nggak sih undang-undang yang mengatakan bahwa pengguna itu seharusnya direhabilitasi bukan di penjara? Ya, undang-undang kita yang secara jelas itu yang direhabilitasi yang wajib itu adalah pecandu. Pecandu dan korban. Tapi ingat Pak, pecandu itu siapa? Pecandu itu pengguna yang
ya kan? Ketergantungan secara fisik dan psikisnya tertentu itu namanya pecandu. Jadi sebenarnya pecandu itu ya pengguna. Itu sebabnya BNN menggunakan kalimat pengguna. Pengguna di sini dapat diartikan sebagai pengguna yang ilegal. Nah, yang ada yang legal Pak, narkoba dong. Makanya itu, karena ada undang-undang kita juga ngatur Mbak, undang-undang narkoba yang legal itu untuk kepentingan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi itu dibolehkan. Tapi memang kan harus demi kesehatan dan juga itu Mbak. Terhadap pengguna ini, ya, ini solusinya yang terbagus adalah melaporkan diri kepada IPWL. Lalu penjara Pak? Loh, secara sukarela itu ada dua ya rehabilitasi. Kalau yang secara sukarela itu melaporkan diri kepada IPWL. Ini oleh undang-undang dijamin nggak dipidanakan, tidak dituntut pidana, artinya tidak akan dibawa ke pengadilan. Gitu loh, Mbak. Pak, kita tahan dulu karena sudah ada penelpon di sini. Ini Pak sudah penuh dengan semangat juga. Halo, selamat malam. Iya, aduh mohon maaf terputus karena ini memang kita belum mendapatkan informasi yang luar biasa sekali bahwa ternyata kalau kita dengan sukarela melaporkan ke IPWL tidak dipidana. Oke, sudah ada sambung lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Bapak mohon maaf nomor telepon layar televisinya bisa dikecilkan volumenya? Bisa Bu, bisa. Iya, terima kasih. Oke Bu. Iya, baik Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Mulyana Bu. Oke Pak Mulyana, ya. Sumatera Utara. Wah, luar biasa sekali. Baik, Bapak apa yang ingin disampaikan? Ini Bu, saya kan melihat di lingkungan saya itu banyak sekali pecandu narkoba. Jadi kalau saya lihat itu lama-lama nanti pecandu ini bisa juga jadi pengedar ini. Cuman untuk mengatasinya itu karena saya menganggap mereka itu juga sebagai korban. Baik. Pengedar juga sebagai korban. Oke. Jadi pecandu. Lalu meningkat jadi pengedar. Meningkat jadi pengedar. Baik. Bahkan yang belum ada istilahnya calon-calon korban itu kemungkinan mula-mula itu dikaji kan Pak. Dikaji lama-lama kan nanti dari lingkungan itu bisa jadi pecandu dan kemudian bisa juga jadi pengedar. Baik, Pak Mulyana, boleh saya tanya pendapatnya Bapak, kalau untuk pengguna narkoba lebih baik di penjara atau direhabilitasi menurut Bapak? Kalau menurut saya memang kalau direhabilitasi itu benar Mbak. Oke, baik. Cuman caranya itu gimana? Baik. Karena tadinya dari semua itu mereka itu korban. Baik, baik Pak Mulyana, terima kasih banyak. Kita akan terima penelpon selanjutnya. Terima kasih atas telepon Anda. Ya, sudah ada penelpon di belakang Pak Mulyana. Kita akan terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani dari Depok. Oh iya, Ibu. Silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan, Bu? Saya ada kasus yang memang saya lihat sendiri dan saya saksikan gitu dengan kepala sendiri lah ibaratnya. Ada tetangga gitu, itu kebetulan dia kena narkoba dan kebetulan narkobanya ibaratnya baru sebentar gitu, ya gitu. Nah terus kemudian saya lihat dan saya saksikan sendiri dia di penjara gitu. Kalau sampai ada tahun kali ya gitu. Saya sempat besuk sekali ya gitu. Dan saya maksudnya dengan menyaksikan ada TV yang sedang ramai ini di berbagai stasiun TV gitu. Saya sempat kesel gitu ya. Marah rasanya, bukan marah kenapa-napa. Betapa banyak orang yang saya waktu itu datang ke penjara gitu. Sampai mereka berdua saya tengok itu ada gini dan mereka dikasihani. Tapi kenyataannya banyak sekali yang senasib seperti itu. Dan nanti ya itu seperti yang dikhawatirkan kalau keluar lagi apa bisa kena lagi. Itu dilanjut gimana gitu. Nah, kasus berpikir yang mau direhabilitasi dan beberapa kasus ini kan kemarin terus yang direhabilitasi. Jadi ada kesedihan kenapa mereka yang orang terpilih ya bawah ini, orang miskin ini kok di penjara jatuhnya. Gitu. Iya baik, Ibu Ani, baik. Ya, terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf sudah ada telepon lagi. Kita akan terima terlebih dahulu lagi telepon selanjutnya setelah Bu Ani. Ada siapakah di sini? Halo, selamat malam.
Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Agus Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Iya, silakan Bapak. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Sebetulnya kalau memakai narkoba itu orang itu sudah merusak keluarga dan merusak diri, artinya dia sudah jadi kriminal penjahat. Jadi saran dari saya, Pak, Iya. dipidana atau diubah. Baik. Terus kedua, Pak, saya dengar dari TV bahwa 60% orang yang di penjara di lapas itu adalah 60% peredaran narkoba dikendalikan dari lapas. Saya sarankan Bapak undang-undang supaya setelah diproses mati 1 bulan eksekusi aja tempat satu. Berbahaya ini, Pak. Baik. 2015 tidak akan beres, tidak akan berhasil, matikan aja semua, Pak. Itu jadi peristiwa itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ini bertanggung jawab punya era kalau hancur Indonesia. Baik, Pak Agung, terima kasih banyak, luar biasa sekali dukungan Bapak. Memang ini kegeraman dengan akibat dari narkoba yang beredar di masyarakat, Pak, ya Pak. Kita terima keresahannya ya, Iya, kita lihat betul resah sekali. Memang pengguna narkoba itu ya bisa dihukum penjara, ya kan? Bisa juga direhabilitasi. Iya. Bisa dua-duanya. Iya. Tapi kebijakan kita memilih direhabilitasi karena ingin mereka sembuh. Iya. Mereka itu sakit gitu loh, Pak. Jadi tidak hanya di penjara, kalau di penjara mereka tidak ada beban. Jadi pengguna narkoba di sana nanti di sana akan mengkonsumsi lagi pasti. Sama teman-temannya, apalagi di sana banyak. Nah itu. Dia. Malah memperkuat jaringan lagi. Saya teringat salah satu pendapat teman saya yang memang pernah mengkonsumsi narkoba, pernah ditahan. Jadi kalau pengguna narkoba, ya kan, disembuhkan, itu bandar narkobanya, pengedarnya akan kehilangan pasar, dia akan menangis merata-rata. Sebaliknya kalau ditangkap dibawa ke penjara, nah bandar narkoba pengedarnya akan tertawa terbahak-bahak. Nah ini yang perlu kita tangkap. Baik. Jadi memang selayaknya memang saya memahami pengguna narkoba itu bisa dipenjara. Dan undang-undang kita memang begitu, diancam dengan hukuman maksimal 4 tahun. Bisa itu di penjara. Tapi kita dorong, kita dorong untuk memilih rehabilitasi. Karena undang-undang kita juga boleh rehabilitasi. Dan ini yang perlu dipahami oleh masyarakat luas. Masyarakat luas itu maunya sekarang ini pemahamannya seperti pemahaman tahun 61. Pengguna narkoba masuk penjara. Nah itu. Tapi perjalanan panjang mulai tahun 61 sampai sekarang masalah narkoba nggak kunjung selesai. Ini masalahnya, karena yang ditangkap masuk penjara, dia lupa bahwa sifat adiksi khusus pengguna narkoba ini yang harus direhabilitasi. Tapi Pak Anang, ini ada yang menarik sekali tadi disampaikan oleh Bu Ani dari Depok, bahwa kenapa masih ada juga yang di penjara walaupun mereka masih pengguna baru, kenapa tidak bisa dipindahkan ke rehabilitasi? Makanya ini sekarang kita harus satu alignment antara penegak hukum sama masyarakatnya. Oleh karena itu kita cadangkan tahun 2014 ini sebagai tahun penyelamatan. Artinya ini merubah seluruh paradigma. Nah, temanya lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Memang ini belum bisa operasional betul, tapi kita bertekad ini harus dioperasionalkan. Karena kalau penggunanya sembuh, maka masalah narkoba berangsur-angsur pasti selesai. Karena tidak ada yang beli, jadi barang dagangannya nggak laku, hilang deh. Nah, sekarang kalau kita yang sehat, apa kita membutuhkan narkoba? Enggak, narkoba itu sampah dan merusak tubuh kita. Yang membutuhkan itu orang yang sudah kecanduan. Siapa? Ya yang menggunakan itu secara terus-menerus. Jadi Pak, mungkin sedikit pesan kepada masyarakat mengingat waktu kita yang sudah semakin singkat. Apa gerakan awal yang bisa dilakukan dari masyarakat untuk bisa menyelamatkan pengguna narkoba ini? Ya, saya ingin masyarakat memahami bahwa menggunakan narkoba itu lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Menggunakan narkoba itu orang yang sakit, yang perlu disembuhkan. Pemahaman itu harus nempel kepada masyarakat. Karena selama ini kalau ada pengguna narkoba ditangkap kemudian dimasukkan penjara, tahu nggak komentar masyarakat? Apa tuh? Rasa no biar kapok. Padahal bukan kapok, malah makin menjadi. Tidak bisa. Baik, ini kan
nggak sinkron gitu. Iya. Orang sakit dimasukkan penjara. Gitu. Bukannya disembuhkan. Nah, itu dia. Ini saya ingin mengingatkan jangan sampai seperti masyarakat tahun 61 dulu. Setuju sekali. Pengguna narkoba dianggap kejahatan serius yang perlu kita. Padahal itu kejahatan biasa. Kenapa masih kejahatan? Karena memang konvensi 61 bahwa pengguna narkoba itu tetap kejahatan. Betul. Itu sebabnya kenapa BNN mengeluarkan dekriminalisasi pengguna narkoba. Bukan berarti ancaman terhadap pengguna narkoba dicabut dari undang-undang gitu ya. Kemudian rumusan dicabut, hukuman dicabut, nggak dihukum kayak legalisasi. Bukan itu. Ini adalah cara untuk menghentikan siklusnya berulang. Iya, pengguna narkoba tetap pidana, tapi hukumannya jangan penjara tapi rehabilitasi. Baik. Anak, aduh menarik sekali, tapi kita akan coba lagi untuk berbicara lebih dalam lagi mungkin minggu depan, karena memang minggu depan kita akan memberikan kesempatan lagi bagi Anda pemirsa untuk bisa berinteraksi dan mengetahui lebih dalam lagi mengenai bagaimana caranya kita untuk mencegah dan menyelamatkan pengguna narkoba ini sendiri, karena ternyata memang rehabilitasi menjadi solusi, tapi untuk itu bagaimana caranya agar kita sama-sama bergerak untuk bisa mencegah dan menyelamatkan pengguna narkoba. Dan sebagai penutup, Anak, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pada malam hari ini, dan ini dia teman-teman dari Pyramid Entertainment. Ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Sekarang hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap